dalam hal merancang modul project, eh, seperti apa jenengan penyusunan profil? Pertama, menentukan tema, judul, kemudian tujuan pembelajaran, maksud capaian pembelajaran, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terkait dengan P5 PPRA itu seperti apa? Kalau P5 itu tentang proyek penguatan pelajar Pancasila, dikaitkan dengan pemahaman tentang pengamalan Pancasila, kebaikan dan keadilan dalam Islam. Oke, kemudian bagaimana jenengan menyusun atau merancang pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Yang kali ini terkait dengan pemahaman jenengan penerapan teori. Ya Pak, yang pertama kita tentukan CP, capaian pembelajaran, kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita tentukan dahulu, kemudian kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan sesuai dengan teori belajar. Tujuan pembelajaran TP, tahu apa itu tujuan pembelajaran? Materi apa yang akan kita tuju dalam belajar. Contohnya saya mengajarkan tentang taharoh. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat memahami tentang pengertian taharoh dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ATP itu alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa? Menjelaskan tentang pengertian toharo, macam-macam toharo, pengertian hadas dan najis. Oke. Kemudian dalam hal pendekatan TPACK, ya, itu seperti apa, Bu? Pendekatannya pada peserta didik menjelaskan atau secara benar apa itu toharo dan mempraktekannya dengan benar. Memberi contoh kepada anak didik bagaimana caranya mempraktekkan bersuci itu, Pak. Terus seperti apa sih PBL? Project Based Learning. Kita memperagakan kepada peserta didik itu atau mencontohkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan langsung, Pak. Jadi peserta didik itu menjadi bahan atau proyeknya untuk memperagakan pada materi taharoh. Kalau terkait dengan PBL-nya itu kita mengajarkan agar anak didik berpikir secara kritis, secara kreatif apa itu taharoh dan bagaimana cara mempraktekannya. Terkait dengan TPACK jenengan paham nggak TPACK itu apa, Bu? Technological Order Knowledge, artinya menggabungkan antara materi dengan kedua konten atau aplikasi itu, Pak. Gini, Pak, materi saya kan tentang taharoh, kemudian saya mempraktekannya dengan mencontohkan, memperagakan gambar-gambar atau video-video gambar tentang toharo tersebut, Pak, seperti berwudu gitu. Kita menyajikannya dengan aplikasi video dengan konten gitu, Pak. Itu jenengan medianya, ya, itu jenengan sendiri atau menggunakan orang lain atau hanya gambar atau hanya video orang lain? Pertama kita memperlihatkan kepada anak didik sebuah video tentang bagaimana cara berwudu atau bersuci, kemudian kita langsung praktek kepada anak-anak. Materi ajar esensial itu yang seperti apa, Bu? Materi yang untuk memecahkan suatu masalah, Pak. Contoh, kalau halnya dalam kaitannya dalam materi jenengan.
Misalnya anak didik itu belum paham bagaimana mereka mempraktekkan cara berwudu dengan benar. Kemudian kita sama-sama berdiskusi, seorang guru mempraktekkan cara berwudu itu secara yang benar dan tepat, secara lengkap. Materi ajar yang bermuatan HOTS, hot, itu yang seperti apa, Bu? Keterampilan berpikir anak didik tingkat tinggi. Aspek asesmen yang jenengan pakai itu ada asesmen awal. Itu asesmen awalnya seperti apa, Bu? Asesmen awalnya bagian peserta didik ada yang paham tentang pengertian toharo dan tata cara toharo. Kemudian ada sebagian peserta didik juga yang belum paham. Kalau formatif itu tes awal kepada anak didik, Pak. Kalau sumatif itu kita memberikan tes kepada anak didik. Yang teknik asesmen dan instrumen asesmen yang berorientasi yang seperti apa dalam hal kaitannya dengan prinsip Merdeka Belajar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita tanya jawab dulu kepada anak murid sebelum kita mulai pelajaran, apakah mereka itu sudah paham pelajaran yang kemarin atau minggu lalu, dan kita kaitkan dengan tema yang kita ajarkan sekarang ini. Kemudian latar belakang masalah proposal PTK itu jenengan itu atau pendahuluannya itu seperti apa? Di dalam PTK itu saya mengambil metode tentang demonstrasi, Pak. Pertama tentang rumusan masalah di lapangan itu, bahwasanya peserta didik itu kadang-kadang kurang memahami tentang materi yang kita ajarkan, kurang nyaman atau kurang bermotivasi peserta didik untuk belajar. Jadi tujuan saya mengambil metode ini agar peserta didik dapat cepat menangkap atau memahami tentang materi yang saya ajarkan, yaitu tentang toharo, dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dalam kajian sebelumnya itu banyak masalah di tahun-tahun sebelumnya, peserta didik banyak mengalami kurang pahamnya guru mengajar tentang toharo. Mungkin kajian dahulu belum ada peragaannya atau videonya. Jadi saya ambil metodenya tentang demonstrasi, yaitu memperagakan langsung. Oke, ya, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Bu Pujiarti, saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Reza. Iya, Bu. Yang pertama, Bu, terkait dengan bagaimana Ibu menyiapkan siswa. Seperti apa sih bentuk kreativitas untuk menarik perhatian siswa, untuk memotivasi siswa, untuk dia agar siap untuk menerima pembelajaran. Seperti apa kreativitasnya? Yang pertama kita adakan biar semangat, ya tepuk semangat dulu. Kemudian kita tanyakan anak-anak itu apa yang mereka kurang paham tentang materi yang diajarkan. Kemudian kita tunjukkan atau pertontonkan video tentang pelajaran. Maksud saya tadi itu, Bu, yang belum paham itu tentang pelajaran minggu lalu. Jadi kalau sudah paham, kita lanjutkan pelajaran pada minggu ini, yaitu tentang toharo gitu misalnya. Jadi bagaimana Ibu mengarahkan siswa, membentuk persepsi siswa supaya dia itu ingin tahu tentang toharo? Kita memberikan video atau gambar-gambar, Bu, sebelum kita memasuki materinya. Kita tunjukkan videonya atau gambar-gambar tentang toharo itu, jadi anak-anak bersemangat atau motivasi untuk belajar. Oke, kalau boleh saya tahu yang model pembelajaran yang digunakan apa, Bu? Saya ambil metodenya tentang metode ceramah dan metode demonstrasi, Bu. Nah, kalau itu kan metode pembelajaran berbeda dengan model. Nah,
pada kurikulum sekarang itu ibu dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Dan itu sudah diarahkan setidak-tidaknya menggunakan model pembelajaran ini. Kan sudah diarahkan juga ya tentang problem based learning, project based learning. Sudah ya? Ya, sudah Bu. Nah, yang digunakan model yang mana? PBL. Oke. Kalau Ibu menyatakan menggunakan model PBL, berarti Ibu tahu langkah dari model PBL. Langkah pertamanya apa? Langkah yang pertama yaitu kita menekankan kepada siswa untuk berpikir secara kritis, Bu, secara kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Suatu masalah. Masalah apa yang Ibu sajikan ke siswa? Masalahnya seperti kadang-kadang anak itu kurang paham, Bu, apakah itu toharo, bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupannya gitu. Nah, itu masalahnya. Apakah yang Ibu sampaikan tadi sudah tercantum pada modul ajar? Ada, Bu, fase 1 menjelaskan tentang pengertian toharo. Oke, selanjutnya apa saja bentuk interaksi dalam pembelajaran? Yang pertama kita menanyakan kepada siswa. Oke, tanya jawab berarti tanya jawab ya. Yang pertama tanya jawab. Yang kedua kita diskusikan tentang materi pelajaran ya. Ada lagi. Yang ketiga langsung kita praktekkan. Selanjutnya terkait sumber belajar, inovasinya seperti apa? Sumber belajar yang seperti apa yang digunakan? Materinya dan ajarnya. Ya. Pertama modul ajar, kemudian buku-buku fikih, yaitu tentang materi toharo, kemudian gambar-gambar atau video tentang toharo tersebut. Saya lanjutkan. Ya, sekarang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti video, Bu, gambar-gambar atau poster-poster tentang pelajaran, Bu. Selanjutnya, tadi sudah ditanyakan tentang higher order thinking skill. Apa yang Ibu pahami tentang HOTS? Kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, Bu. Ya, kemudian bagaimana Ibu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata? Caranya seperti apa? Yang pertama kan kita sudah mengajarkan anak-anak itu tentang materi toharo, pengertian toharo. Kemudian kita sudah mencontohkan di sekolahan praktek langsung. Kemudian kita agar anak-anak bisa mempraktekkan juga di rumah agar menjaga kesehatan, kebersihan sebelum melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Oke, saya lanjutkan. Silakan dibaca surat An-Nisa yang di bagian bawah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Cukup. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan disiapkan alat tulisnya, dituliskan surat Al-Lahab ayat pertama saja. Ditunjukkan ke layar. Oke, cukup, Bu. Oke, saya rasa demikian ujian atas nama Ibu Pujiarti. Silakan memberikan closing statement-nya untuk ujian hari ini. Terima kasih kepada Pak Reza dan Ibu Ulan yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada saya dalam PPG Daljab Bat 1 ini di UIN Salatiga ini. Saya di sini menjadi banyak ilmu pengetahuan yang belum saya pahami menjadi paham, Bu. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapat ini dapat bermanfaat dan saya ajarkan kepada anak didik dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu Pujiarti. Setelah ini bisa keluar kemudian bergantian dengan teman. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.